Sedikit Pak Mujib mohon maaf karena wilayah beliau Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Sejarah Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an itu lahir di tahun 470 Hijriah. Betul nggak Gus? 470 Hijriah lahir beliau Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani di daerah Jilan, Baghdad. Kemudian di tahun 530, 60 tahun kemudian itu seorang pemimpin yang dapat julukan Al-Malik An-Nasir, seorang pemimpin yang penuh bijak, pahlawan Islam. Siapa beliau? Beliau Salahuddin Al-Ayyubi. Sedikit cerita nggak sempurna, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah untuk menjaga keutuhan NKRI. Terpanggilnya beliau Salahuddin Al-Ayyubi adalah peristiwa yang besar di Mesir dan di Afrika, yaitu runtuhnya Bani Fatimiyah, dinasti Fatimiyah. Bahwa namanya Mesir dan Afrika diporak-porandakan oleh sosok yaitu Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang mengaku cucu atau dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, tidak hanya Mesir, Afrika heboh dihajar oleh sosok Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang jelas bukan cucu dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok gitu? Karena pernyataan sikap langkah akhlak mereka tidak menyatakan sikap cucu akhlak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya Mesir didoktrin dengan cucu Nabi. Siapa yang tidak gila hormat? Ibarat kakinya dicuci, kakinya dicium. Betul? Istri dikasihkan, harta dikasihkan, bahkan rela negaranya dikasihkan oleh mereka. Kelompok-kelompok Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Ini bahaya. Bahaya. Tidak hanya di Mesir, di Afrika juga kan kena. Karena pemerintahan sudah dicengkram, keagamaan sudah dicengkram, permakaman sudah dikuasai, bahkan negara sudah dikasihkan. Apa yang terjadi? Ternyata di balik pengakuan dzurriyyah Nabi, akhlaknya tidak mencerminkan akhlak dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Main perempuan, main berjois, pokoknya segala hal yang tidak berakhlakul karimah ini dirasakan publik Mesir di waktu itu. Jadi mau berontak, mau demo sudah tidak mampu, Pak. Awalnya mau di demo dzurriyyah Nabi repot, kualat ibarat begitu. Akhirnya ditepis, difilter, mengadu kepada beliau Salahuddin Al-Ayyubi, menjerit
kepada beliau Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau Syekh Salahuddin Al-Ayyubi minta fatwa kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Di dalam website dipimpin oleh keluarga Al-Aidid, Gus. Al-Aidid, Masya Allah. Nah, ini hati-hati, waspada, karena beliau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani sudah mendengar fakta Mesir Afrika diinjak-injak, diacak-acak sosok orang Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Sultanul Syekh Abdul Qadir Jilani munajat istikharah, dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biarpun berlabel Fatimiyah, ngaku cucu Nabi, hasil munajat Syekh Abdul Qadir Jilani dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan cucuku, mereka bukan zuriyah Nabi, sikat habis, karena akhlaknya tidak sesuai akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangkit beliau al-imam pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayyubi, seorang al-malik, raja pemimpin yang bijaksana, nasirul ummah. Tumbanglah dinasti Fatimiyah. Nah, ini jadi PR kita bersama, waspada demi jaga keutuhan NKRI, jangan sampai tertimpa Indonesia kayak di masa Mesir, kayak di masa Afrika yang diacak-acak oleh Fatimiyah dipimpin oleh Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Hati-hati, sekarang jangan sekali-kali panggil Habib, karena sudah fakta. Mungkin kita ini risih, Pak, ya, karena hasil suksesnya para tokoh, para ulama kita mendidik untuk kebersamaan. Mohon maaf kalau kita sering sehari mendengar risih karena membahas nasab. Saya yakin dari Sabang sampai Merauke mendengar bahas nasab ini risih, karena sudah tidak sesuai dengan ajaran menu paham Indonesia tercinta. Tapi karena terpaksa fakta-fakta yang berbicara, kenapa dari mulai Utsman bin Yahya berani menyalahkan ajaran Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dianggap sesat. Enggak estafet sekarang Robito Alawiyah masih memusuhi, mengaku Thariqah Alawiyah, Thariqah Habaib yang terbaik. Hati-hati, di era beliau Imam Nawawi radhiyallahu an al-Bantani memang belum ada ilmu tes DNA, betul? Waspada. Sebenarnya warning buat anak bangsa, apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, al-aksar, mayoritas istilah cucu Nabi adalah sayyid atau sayyidah. Tapi ba'dul bilad, sebagian negeri ada yang mengatakan Habib. Artinya kita harus hati-hati, waspada, jangan sampai di Indonesia tercinta kejadian seperti diacak-acaknya Mesir dan Afrika diacak-acak oleh Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Ternyata bukan cucu Nabi, bukan tes DNA yang berjalan, tapi akhlaknya bejat. Inilah membuktikan bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi. Kalau di Indonesia jelas
bukan durian Nabi, karena tidak sesuai dengan pendidikan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Sabu habis. Kalau masih mengaku marganing yang terbaik, bahaya. Jelas bukan durian Nabi, karena dia sudah berani langkah-langkah petanisia menguasai dan mengganti makam-makam wali kita, sudah berani menjelekkan ulama, sudah berani menghina pribumi, menghina presiden, menghina TNI dan Polri, bahkan dasar negara kita dianggap tauhid. Ini sudah keterlaluan, sudah tidak pantas dipanggil Habib yang sudah terdoktrin hampir 150 tahun bahwa Habib adalah duriana Nabi. Bahaya, sikat, jangan sekali-kali panggil Habib, karena etikanya tidak sesuai dengan Pancasila. Kenapa? Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah mayoritas di Indonesia kita ini, jelas jalur ibu dari Al Husain, jalur bapak Al Hasan. Jadi yang pas di Indonesia ini sebuah syair, inna fil jannati nahron min laban, inna fil jannati nahron min laban li aliin wa husainin wa hasan, li aliin wa husainin wa hasan, kullu man kana muhibban lahumu, kullu man kana muhibban lahumu yadkhulul jannata min ghairi hazan, yadkhulul jannata min ghairi hazan. Jelas bahwa Wali Songo dari Mbak Ampel, Kanjeng Sunan Gunung Jati gak lepas dari duriah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa mereka habaib mau melibas Wali Songo? Hajar siap, bangkit saudaraku, dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai sekali NKRI roboh seperti robohnya Mesir dan Afrika, runtuhnya dinasti Fatimiyah. Hadir Salahuddin, hadir Sultanul Aulia, hadir Abuya Bapak Hufur Al-Bantani, Syekh Abdul Qadir Jailani hadir, Wali Songo hadir. Betul saudaraku, senasib sebangsa. Jangan pernah berhenti doakan muhibin saudara kita yang sudah termakan doktrin oleh mereka. Bahaya, bahkan setiap hari biar dapat hidayah kembali untuk mencintai tanah air. Bahaya. Kenapa sekarang sampai timbul PWI, Perjuangan Wali Indonesia, Wali Songo? Kita doakan selalu beliau-beliaulah pantang mundur sejengkal untuk menghabisi habaib Alawi yang tidak akan mau tobat. Bahaya kalau terpaksa nggak mengaku kembali ke etika Pancasila, darah siap. Betul, tapi catatan kita jangan sampai tetap Indonesia idola kita bersama, idola dunia, tetap negara yang Darussalam, negeri yang damai, bukan Darul Islam. Betul? Gitu apa ya? Karena kalau gak dibelajar gitu, muhibin masih termakan doktrin. Jangankan muhibin orang awam, ulama banyak yang kena doktrin, lumpuh. Doakan selalu NO kita bukan warna hijau, warna abu-abu,
pemerintahan kita bukan bendera merah putih, bendera abu-abu. Kita doakan selalu, mudah-mudahan ulama dan umarok kita tetap lurus dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti kekeh teguh megang Pancasila. Oke? Ya nggak usah banyak-banyak ya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.